Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Untuk materi kali ini, saya akan membagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan yang week 9, akan membahas mengenai konsep biaya untuk pengambilan keputusan, keep or drop, dan, make or buy atau membuat atau membeli. Nah, untuk special order, constraint resources, dan sell or process further akan dibahas di pertemuan minggu depan, ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke biaya relevan, harus tahu dulu konsepnya. Maka yang pertama materi ini akan dibahas mengenai konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Jadi, konsep biaya ini, yang harus dimengerti adalah pengambilan keputusan adalah milih satu di antara berbagai alternatif. Jadi, kalau kita milih berarti harus ada sekurang-kurangnya 2 alternatif. Karena kalau cuma ada satu alternatif, berarti nggak ada pilihan, harus diambil jalan tersebut. Nah, karena kondisinya ada lebih dari satu pilihan, maka keputusan bisa memilih antara 2 alternatif. Oke. Hanya biaya dan pendapatan yang berbeda di antara alternatif tersebut yang relevan dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya biaya dan pendapatan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain itu tidak berbeda, maka harus diabaikan. Jadi, biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada itu namanya biaya relevan atau relevan cost. Nah, kalau pendapatannya yang berbeda di antara alternatif yang ada disebut dengan pendapatan relevan. Oke, misalnya gini, kalian lapar nih, terus kalian pergi untuk cari makan. Ada 2 alternatif yang kalian punya. Alternatif yang pertama adalah makan nasi Padang harganya 10.000 sama makan bakso harganya 10.000. Nah, di sini cost-nya sama kan 10.000. Nah, maka karena sama cost-nya atau biayanya itu sama, maka kita sebut biaya tersebut irrelevant atau, tidak berbeda gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau biayanya beda di antara alternatif tersebut. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Maka kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu nih. Biaya yang relevan dalam suatu situasi keputusan itu nggak selalu relevan dalam situasi keputusan yang lain. Artinya, manajer tuh butuh biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Konsep ini merupakan hal yang mendasar bagi akuntansi manajemen. Kalau masih bingung nggak apa-apa, kita lanjut ke slide berikutnya, nanti ada contoh ya. Jadi, cost yang relevan di satu keputusan bisa jadi nggak relevan untuk konteks yang berbeda. Contoh nih ya, kita lihat antara cost sama revenue yang berbeda di antara alternatif yang ada. Misal, sekarang nih kalian punya pekerjaan di Cimahi. Si pekerjaan di Cimahi itu menawarkan gaji sebesar $1.500 per bulan. Terus tiba-tiba kalian dapat job offer atau tawaran pekerjaan di Bandung. Gajinya $2.000 per bulan. Tapi karena kalian kerjanya di Bandung gak di Cimahi, kalian harus bayar ongkos $300 per bulan. Maka di sini bisa dilihat ada yang namanya differential revenue. Artinya apa? Artinya pendapatan kalian di Cimahi sama di Bandung itu beda. Bedanya berapa? 500. Tahu dari mana? 2.000 dikurangi 1.500. Berarti harusnya
kalian bisa dapat lebih banyak kalau kalian kerja di Bandung. Tapi ingat, karena kerja di Bandung, kalian harus ngeluarin uang $300. Maka kita bisa bagi dua nih. Untuk yang revenue di sini bedanya kan 500 nih. Si 500 ini disebut sebagai differential revenue atau pendapatan yang berbeda antara alternatif kerja di Cimahi sama kerja di Bandung. Nah, ada juga cost di sini yang berbeda, namanya differential cost. Kalau kalian kerja di Cimahi, kalian nggak harus bayar kan? Tapi kalau kalian kerja di Bandung, kalian harus bayar transport $300. Maka itu disebut sebagai differential cost. Oke, jadi peran informasi akuntansi itu apa sih dalam setiap tahapan pengambilan keputusan? Nih, di sini bisa dilihat kalau tahap pengambilan keputusannya adalah pengakuan dan perumusan masalah atau peluang, maka peran informasi akuntansi memicu pengambil keputusan dalam menyadari dan merumuskan masalah, apa sih masalahnya atau peluang apa yang ada. Nah, kalau ketika kita mau mencari tindakan alternatif dan mengkuantifikasi konsekuensi setiap tindakan alternatif, maka peran informasi akuntansi di sini adalah memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif yang lain. Jadi apa aja sih alternatif yang ada gitu ya. Terus dari setiap alternatif ini apa sih konsekuensinya gitu. Terus di tahap milih alternatif optimum atau yang paling memuaskan buat kita, si peran informasi akuntansinya adalah membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Terus yang terakhir pasti implementasi. Ketika mengimplementasikan, apa peran informasi akuntansi? Feedback atau umpan balik untuk memantau keputusan. Terus kalau misalnya ada yang tidak sesuai sama yang kita inginkan, maka kita bisa melakukan tindakan koreksi. Oke, kalau ini mudah untuk dipahami. Jadi kalian bisa di-pause terus baca sendiri lagi. Nanti kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti bisa kita diskusikan. Oke, konsep biaya yang berkaitan sama biaya diferensial. Jadi kalau kalian pengen, mengerti biaya diferensial, kita harus tahu dulu konsep biayanya. Apa itu biaya relevan? Tadi udah kita bahas sedikit ya. Apa itu biaya tambahan? Apa itu biaya kesempatan? Apa itu biaya keluar dari saku? Dan yang terakhir adalah biaya terbenam. Oke, relevan cost tadi kan udah dibahas ya. Biaya relevan adalah biaya yang berbeda antara alternatif yang ada. Ingat yang tadi nasi padang sama bakso, kalau biayanya sama berarti itu irrelevan. Kalau nasi padangnya 11.000, baksonya 10.000, beda kan? Nah, berarti itu relevan cost. Jadi intinya biaya relevan adalah biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Suatu biaya disebut relevan kalau biaya tersebut berhubungan sama tujuan penggunaan biaya tersebut. Jadi, untuk tujuan pengambil keputusan, biaya yang relevan adalah biaya diferensial. Ya, jadi kalau saya balik tadi, si biaya relevan ini masuk sebagai biaya diferensial atau differential cost. Oke, gimana sih cara untuk mengidentifikasi biaya relevan? Gini, suatu biaya yang bisa dihilangkan, baik keseluruhan atau sebagian dengan cara kita memilih alternatif, maka disebut sebagai avoidable cost atau biaya yang bisa kita hindari. Maka karena bisa kita hindari, berarti itu merupakan relevan cost. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa hindari, jadi mau nggak mau harus bayar, maka kita sebut itu sebagai irrelevant cost. Gitu ya, bisa dipahami ya. Intinya gini, kalau misalnya kita bisa hindari, maka itu relevan. Kalau relevan, nanti masuk ke differential cost. Kalau nggak bisa dihindari, berarti irrelevant. Ada dua jenis biaya yang nggak pernah relevan dalam setiap keputusan. Yang pertama sunk cost, yang kedua future cost. Sunk cost itu bahasa Indonesianya biaya terbenam. Kalau future cost itu bisa diartikan sebagai biaya masa yang akan datang yang nggak bakalan beda di antara alternatif yang tersedia. Oke, oke, mungkin saya kasih contoh kali ya untuk yang sunk cost. Gini,
Misalkan kalian, beli mobil, terus udah gitu beli mobil di awal, let's say 100 juta. Terus ceritanya kalian mau beli mobil tersebut untuk dipakai ke kantor. Ternyata ke kantor itu macet di Jakarta misalnya. Jadi kalian nggak mau pakai mobilnya lagi. Nah, biaya ketika kalian membeli mobil itu adalah sunk cost. Kenapa begitu? Karena mau mobilnya dipakai ataupun tidak, si 100 jutanya sudah keluar. Sehingga itu sudah kita masukkan ke dalam sunk cost. Berarti keputusan biaya ini tidak akan relevan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Nah, kalau yang kedua itu future cost, biaya masa yang akan datang yang nggak bakalan beda di antara alternatif yang tersedia. Jadi mau nggak mau di masa yang akan datang, alternatifnya apapun, kalian harus bayar. Nah, jadi si sunk cost sama future cost ini tidak akan relevan dalam mengambil keputusan. Oke, gimana sih cara untuk menganalisis relevan cost? Satu, ada dua step. Step yang pertama, kita harus menghilangkan biaya dan pendapatan yang gak beda, alias yang irrelevan. Jadi kalau biaya sama pendapatannya sama di antara alternatif yang tersedia, itu harus kita ilangin. Step berikutnya atau step yang kedua adalah gunakan biaya dan pendapatan yang berbeda di antara alternatif dalam pengambilan keputusan. Nah, si biaya ini adalah termasuk biaya diferensial atau avoidable cost. Oleh karena itu, analisis ini disebut juga sebagai analisis diferensial. Oke, kita kasih contoh identifikasi relevan cost. Milih nih alternatif. Kalian mau pilih naik kereta atau nyetir sendiri. Ceritanya si Cynthia ini adalah salah seorang mahasiswa di Boston. Dia pengen ke New York. Jadi Boston New York dia dari Boston pengen ke New York. Pilihannya ada dua. Satu nyetir, dua naik kereta. Nah, kalau pakai mobil nyetir sendiri dibilangnya jaraknya adalah 230 miles. Terus dia pengen mikir-mikir nih, oke, yang mana sih yang paling murah buat dia? Karena kan dia mahasiswa ya, jadi pilihnya yang paling murah lah buat dia. Apakah lebih irit kalau nyetir sendiri atau dia naik kereta? Maka untuk bisa memilih beda antara dua alternatif ini, maka dia harus bisa memberikan informasi yang dia butuhkan agar dia bisa tahu yang paling mana yang murah, nyetir atau naik kereta. Oke, ceritanya di sini ada 5 informasi yang dia dapatkan. Pertama, ada depresiasi kalau dia nyetir mobil. Karena semakin lama atau semakin banyak kilometer yang dipakai, maka si depresiasinya makin banyak ceritanya. Yang kedua tentu saja cost of gasoline alias bensinnya. Ya, berapa sih gasolinnya untuk dipakai dari Boston ke New York. Yang ketiga, eee, dia harus tahu dulu berapa sih nilai asuransi sama nilai SIM yang harus dia punya untuk bisa pergi dari Boston ke New York. Yang keempat adalah biaya perawatan sama biaya perbaikan. Yang kelima adalah biaya parkir di sekolah. Oke, dia udah ngasih tahu berapa cost-nya atau biayanya per tahunnya berapa. Terus dia bagi menjadi cost per mile atau biaya per milnya berapa. Maka dia dapat total rata-rata biayanya adalah 0,569 per mil. Apakah langsung dikalikan dengan 230 mil di sini? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena dari informasi 5 ini
ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Ayo kita cek ya. Oke, ini angka 2.800 dapat dari kosnya 18.000 dikurangi nilai, sisa atau nilai residu 4.000 dibagi 5 tahun. Maka annual straight line-nya adalah 2.800 dia bagi milnya berapa. Oke, ini ceritanya cost of gasoline-nya nilainya $1,6 nih per gallon. Terus dia bagi, terus dapatlah angka per, milnya berapa. Ini adalah parking fee at school adalah berapa sih dia harus bayar parkir di sekolah. 0,036 gitu ya. Oke. Selain ini, ada juga additional information atau informasi tambahan. Yang nomor 7 adalah reduction in resale value of car per mile, round trip train fare, benefit of relaxing on train trip. Oke, saya pakai bahasa Indonesia ya. Nomor 7 ini adalah pengurangan harga kalau si mobilnya dipakai. Jadi kan kalau mobil itu kilometernya makin tinggi biasanya harganya makin murah ya. Nah, dia tahu nih informasinya. Terus, berikutnya adalah berapa sih tarif kereta nih, kalau dia naik kereta. Oh, 104. Round trip di sini berarti pulang pergi ya. Terus kalau dia naik kereta berarti kan dia bisa santai tuh. Ada benefit of relaxing on train trip, nggak harus nyetir. Tapi kita nggak tahu berapa ya benefitnya teh kalau diuangin. Terus yang ke-10 ini adalah ceritanya dia punya, peliharaan anjing di rumahnya. Jadi kalau misalnya dia mau ke New York, dia harus nitipin anjingnya, di tempat penitipan anjing. Nilainya $40. Ini harus uang yang harus dia keluarin. Terus oh iya, dia juga memperhitungkan kalau dia bawa mobil, dia bisa pakai mobilnya di New York. Nah, jadi dia tulis di sini, keuntungan kalau menggunakan mobil sendiri di New York, tapi nggak bisa dikuantifikasi berapa nilai keuntungannya. Berikutnya adalah kesulitan mencari parkir di New York. Tah, kalau sulit berarti harus bayar berapa, itu juga nggak tahu berapa kosnya. Sama kalau dia bawa mobil sendiri, dia kan harus bayar parkir tuh di New York. Jadi nggak bisa kayak di Indonesia, cuma parkir di pinggir jalan aja selesai. Enggak, kalau di sana malah di beberapa tempat ada cost of parkingnya walaupun pinggir jalan dia per jam. Nah, kalau di sini ceritanya per day, berapa sih harus bayar parkir. Dikasih tahu informasinya $25 per hari. Oke, dari semua informasi yang ada di sini, kita harus milih yang mana yang relevan dan yang mana yang nggak relevan. Oke, sekarang the cost of the car atau biaya dari si mobil tersebut itu sunk cost. Kenapa sunk cost? Karena mau dia pakai mobilnya ke New York ataupun dia naik kereta, kan si mobilnya udah kebeli. Jadi biaya mobil yang sudah dia beli itu merupakan biaya yang tidak relevan untuk mengambil keputusan saat ini. Terus yang kedua adalah dia kasih tahu tadi berapa sih asuransi yang harus dia bayar. Kalau asuransi itu kan bayarnya per tahun dan biasanya di awal. Jadi mau Cynthia pakai mobilnya mau enggak, dia tetap harus bayar si asuransi. Maka dari itu, biaya asuransi yang dibayarkan itu tidak relevan. Jadi sama aja, mau dia pakai atau enggak, dia tetap harus membayar asuransinya. Ya, ingat, jadi irrelevant atau tidak relevan. However, walaupun begitu, biaya bensin itu jelas-jelas relevan. Jadi kalau dia memutuskan untuk nyetir, pasti dia harus bayar biaya bensinnya, gitu ya. Sehingga si biaya bensin yang dia ambil ini
masuk ke dalam relevan cost. Relevan cost. Artinya perlu kita pertimbangkan untuk bisa mengambil keputusan apakah kita mau nyetir atau mau naik kereta. Sampai sini kalau kalian masih belum paham, kalian harus mundurin lagi si videonya sampai kalian paham. Karena kalau kalian nggak paham, maka akan sulit untuk memahami hitungannya. Oke? Jadi kalian harus tahu dulu yang mana yang relevan, yang mana nggak relevan. Itu dulu aja. Kalau itu sudah oke, baru kita masuk ke hitungannya nanti. Oke, lanjut ya. The cost of maintenance and repair is relevant. Kenapa? Cost of maintenance itu adalah perawatan sama perbaikan. Kenapa relevan? Karena semakin banyak dia pakai atau semakin banyak kilometer yang dia pakai, maka biasanya olinya harus diganti gitu ya. Itu kan masuk ke dalam maintenance. Terus udah gitu, itu berarti biaya relevan. Jadi biaya relevan saat ini udah ada 2 ya. Yang satu adalah biaya bensin, yang kedua adalah biaya perbaikan. Terus yang berikutnya adalah biaya parkir di sekolah. Nah, biaya parkir di sekolah mobilnya si Cynthia ini itu nggak relevan. Kenapa? Karena mau dia pakai atau enggak, dia tetap harus membayar biaya parkirnya. Kenapa gitu sih? Karena biaya parkirnya ternyata monthly atau bulanan. Jadi dia bayar sebulan di awal sekian gitu ya. Maka mau dia pakai atau tidak pakai, si bayaran parkirnya tetap harus dibayar. Sehingga karena walaupun dia menggunakan mobil ataupun dia menggunakan kereta tetap harus bayar biaya parkir sekolah, maka kita bisa bilang biaya parkir di sekolahnya Cynthia itu not relevant atau tidak relevan, ya. Sampai sini kita bisa lihat kalau dari average cost yang 0,569 per mile ini, ya dapat dari mana? Hayo, dapat dari sini loh. Nih, 0,569 di sini ya. Jadi ada yang relevan dan ada yang nggak relevan. Maka untuk mengambil keputusan kita harus keluarin yang tidak relevan. Oke, jadi yang mana yang kita tendang nih karena nggak relevan? Satu, oh ini yang relevan dulu, sorry. Jadi yang relevan itu adalah decline atau penurunan harga karena penambahan kilometer, terus tarif kereta api itu juga relevan, sama relax on the train atau santai di kereta karena nggak harus nyetir. Jadi walaupun susah untuk kita perkirakan dalam bentuk dolar itu berapa keuntungannya, tapi tetap kita anggap sebagai itu biaya relevan, ya. Nah, jadi yang poin berikutnya kalau yang nggak relevan itu apa? The kennel cost yang tadi dia punya anjing, terus dia harus titipin ke penitipan anjing. Nah, itu nggak relevan. Kenapa? Karena mau dia naik mobil ataupun dia naik kereta, dia kan tetap harus menitipkan anjingnya ke penitipan anjing. Sehingga biaya penitipan itu tidak relevan, gitu ya. Terus, cost of parking in New York. Jadi ini cost of parking di New York-nya relevan. Kenapa? Karena kalau dia bayar kalau dia bawa mobil, berarti dia harus bayar parkir di New York. Terus yang berikutnya adalah keuntungan memiliki mobil di New York sama kesulitan ketika cari parkir di sana. Keduanya relevan tapi sulit untuk ditentukan berapa sih kenyamanan dan kesulitan ini kalau kita mau melihat nilai dalam uangnya atau nilai secara moneternya gitu ya. Jadi relevan mah relevan, tapi susah untuk kita nilai berapa sih dalam dolarnya atau dalam rupiahnya sih keuntungan tersebut. Oke.
Jadi in summary atau pada kesimpulannya, cost of gasoline, maintenance, penurunan nilai mobilnya, rileks dalam kereta, harga tiket pulang pergi, tiket kereta ya ini ya, biaya parkir di New York, sama biaya benefitnya keuntungan memiliki mobil di New York, sama kesulitan cari parkir space, ini adalah biaya yang relevan. Tapi ingat, ada beberapa biaya relevan yang sulit untuk diukur secara moneter, seperti relaxing on the train. Oke, kalian relax atau Cynthia relax ya di jalan, tapi kan relaxnya berapa sih dalam nilai moneter kan susah. Jadi, tidak semua biaya relevan itu bisa diukur dalam nilai rupiah atau dolar atau dalam moneter. Terus yang irrelevan atau yang not relevan itu apa? Biaya mobilnya, karena ini adalah sunk cost, annual cost of insurance atau biaya dia bayar asuransi itu juga sunk cost, eee, biaya bulanan, parkir itu juga sunk cost. Jadi harus dibayar, apa yang terjadi. Nah, the kennel cost juga irrelevant. The kennel cost itu yang tadi tempat penitipan hewan. Karena tetap harus dibayar meskipun Cynthia baik menggunakan mobil ataupun menggunakan kereta. Maka kita hitung kira-kira murahan yang mana. Jadi semua yang relevan tadi kita masukin hitungannya. Gasoline, bensin, maintenance adalah biaya perawatan, nilai reduction penurunan ketika dijual lagi sama parkir di New York. Semuanya kita jumlahin ternyata total biayanya $114,86. Kalau kita naik kereta, tadi kan ada informasinya ya, round trip tiket kalau naik kereta $104. Sekarang kita tinggal membandingkan $114,86 versus $104. Ingat, si relevan cost ini tidak memasukkan biaya relevan yang sulit untuk dikuantifikasi secara moneter. Jadi kalau dilihat dari uang di sini, kalau naik mobil 114 sama naik kereta 104, sebagai mahasiswa, Cynthia akan pilih yang paling murah, yaitu naik kereta. Ya, sampai sini kalau misalnya kalian masih nggak ngerti, diulang lagi sampai tahu yang mana yang relevan dan yang mana tidak relevan. Oke, sekarang pendekatan total cost sama differential cost. Contohnya seperti apa? Sebagai catatan, differential cost itu sama dengan relevan cost. Ya, ulang ya. Differential cost itu sama dengan relevan cost. Ceritanya ada suatu manajemen perusahaan. Dia lagi mempertimbangkan untuk nyewa mesin yang hemat tenaga kerja. Biaya sewanya $3.000 per tahun. Oke, jadi dia pengen tahu kira-kira nih kalau kita mau nambah mesin terus dengan biaya sewa $3.000 per tahun, kira-kira menguntungkan nggak ya? Atau gimana kalau kita mempertahankan situasi yang sekarang ini gitu. Jadi untuk bisa tahu apakah dia mau nyewa atau enggak, maka kita harus membandingkan dua alternatif. Ingat nggak? Alternatif yang pertama adalah nggak nggak nyewa mesin sama sekali. Ini direfleksikan di kolom yang ini ya, current situation. Yang kedua alternatifnya adalah nambah mesin baru biar hemat. Jadi alternatif yang kedua ditunjukkan dari situation with new machine. Terus tadi kan harus dibandingin antara current sama situation yang baru atau situation with new machine. Setelah kita bandingkan, maka kita harus tahu dulu kolom ketiga menunjukkan perbedaan atau differential cost sama benefit antara situasi saat ini
dengan situasi kalau kita nyewa mesin baru. Ternyata diperkirakan salesnya tuh bakalan sama, mau tanpa mesin baru ataupun dengan mesin yang baru penjualan mah sama. Lihat karena ini angkanya sama maka di sini nol. Nol di sini menandakan kalau si cost-nya, benefit-nya itu irrelevant ya. Jadi, tidak relevan karena sama aja, mau punya mesin, mau enggak, sama aja. Baru berikutnya adalah variable expense. Di direct material sama ternyata, yang beda ternyata direct labor. Kok bisa Bu di direct labor beda? Kan di sini bilangnya, kalau nyewa suatu mesin, maka dia akan hemat tenaga kerja. Maka ekspektasi kita di situasi yang sekarang tenaga kerjanya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau tenaga kerjanya menggunakan mesin yang baru. Ya, ternyata ada relevan cost sebesar 15.000. Jadi kalau variable cost sama aja, totalnya akan berbeda. Jadi kalau kita pakai ini formatnya contribution margin ya. Eee, kita lihat contribution margin-nya akan berbeda 15.000. Sebanyak perbedaan, direct labor di sini nih, ya. Terus berikutnya, CM dikurangi fixed cost agar bisa kita mengetahui NOI atau net operating income. Di sini fixed cost-nya kalau current situation itu 62.000, tapi, situation sama new mesin-nya sama 62.000, maka irrelevant ya atau sama aja. Nah, perbedaannya adalah ketika di biaya sewa mesin. Kan kalau sekarang mah atau situasi yang sekarang kita tidak menyewa mesin, maka di sini nggak ada. Tapi kalau kita nyewa mesin maka muncul rent-nya 3.000. Nah, di sini kalian tinggal ngelihat aja, ini kan contribution margin yang berasal dari relevant revenue, ini relevant cost, ini juga relevant cost. Maka net operating income-nya kalian bisa lihat di sini $12.000 favorable. Kenapa favorable? Karena ternyata kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi kalau kita nyewa mesin baru. Dengan kata lain, nyewa mesin baru cost-nya itu lebih kecil dibandingkan sama penghematannya. Sampai sini jelas ya? Oke. Differential approach yang tadi ini ya, namanya differential approach. Jadi kita membandingkan alternatif 1 sama alternatif 2. Differential approach ini lebih disukai karena satu, informasi atau data yang lengkap untuk nyiapin laporan baru gitu rinci. Jadi kita bisa tahu secara detail. Terus udah gitu, kalau nyampurin biaya yang gak relevan alias irrelevant cost sama biaya relevan bisa menyebabkan kebingungan atau mengalihkan perhatian dari informasi yang lebih penting. Makanya differential approach kayak gini, membandingkan alternatif 1 sama alternatif 2 seperti ini merupakan cara yang disukai oleh perusahaan. Nih, jadi differential cost approach, dia kayak bikin summary gitu. Berapa sih penurunan di direct labor cost-nya, berapa kenaikan di fixed rental expense-nya, sama berapa cost saving yang bisa didapatkan. Oke. Yang kedua, kita belajar apa sih incremental cost. Incremental cost adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan dipilih. Biaya ini avoidable, artinya dapat dihindari. Ingat, kalau avoidable berarti relevan, ya. Nah, merupakan salah satu unsur biaya diferensial. Contohnya adalah biaya tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Contoh, kalau produksinya nambah dari 9.000 unit ke 10.000 unit, berarti ada penambahan sebesar 1.000 unit. Maka biayanya juga naik dari 45.000 menjadi 50.000. Jadi setiap nambah 1.000 unit, dia biayanya akan nambah 5.000. Maka incremental cost-nya untuk tambahan 1.000 unit itu adalah $5.000. Dan ketika ini terjadi, maka si incremental cost ini harus diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah opportunity cost, yaitu manfaat atau manfaatnya potensial ya, yang dikorbankan atau dilepaskan. Jadi nggak kita ambil karena kita memilih alternatif yang lain. Opportunity cost ini avoidable atau bisa kita hindari dan merupakan differential cost. Contoh, Anda malas kuliah, udah nggak usah melanjutkan kuliah, mending kerja aja. Kalau saya langsung kerja, penghasilan saya $15.000 per tahun. Tapi itu kan kalian akan dapat langsung nilai uangnya sekarang karena kalian kerja sekarang. Jadi kalian nggak masuk kuliah, selesai kuliahnya DO, terus kalian kerja. Maka kalian akan langsung mendapatkan $15.000 per tahun. Tapi kalau Anda kalian nggak mau, kalian milih saya mau kuliah aja, maka kalian nggak bakal dapat si $15.000 ini per tahun dong, karena kalian nggak kerja. Jadi si $15.000 per tahun itu merupakan opportunity cost kalian. Jadi biaya kesempatan yang nggak kalian ambil karena kalian milih untuk kuliah. Gitu ya. Konsep biaya yang keempat adalah namanya out of pocket cost. Out of pocket itu adalah biaya yang keluar dari sakunya kalian lah kasarnya mah. Jadi, secara definisi, out of pocket cost itu adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka pendek akibat dari keputusan manajemen. Jadi benar-benar harus keluar nih duitnya sekarang. Biaya ini boleh dihindari atau bisa dihindari, makanya avoidable. Kalau avoidable berarti relevan atau irrelevan? Relevan ya, kalau avoidable relevan. Maka karena relevan, masuk ke dalam unsur biaya diferensial. Contoh out of pocket cost. Manajemen menerima pesanan khusus. Mau diterima atau enggak ya? Oke. Manajemen bilang, oke lah kita terima aja gitu ya. Karena kondisi sekarang setiap pesanan itu merupakan pemasukan buat perusahaan. Jadi kita ambil aja. Tapi karena dia ngambil pesanan tersebut, dia harus nambah biaya bahan bakunya $3.000 sama nambah tenaga kerja langsungnya $2.000. Jadi walaupun revenue-nya naik, ternyata ada biaya lain yang naik. Nah, si out of pocket cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen karena dia menerima pesanan khusus ini. Bu, kenapa masuk ke out of pocket cost ya Bu ya? Karena harus dibayarnya sekarang. Jadi kalau dia tidak keluar 3.000 sama $2.000 di sini, maka dia kan nggak bisa melaksanakan atau mengerjakan si pesanan khusus ini. Maka si tambahan $5.000 ini yang terdiri dari bahan baku 3.000 sama TKL-nya 2.000, dia merupakan out of pocket cost. Yang terakhir adalah sunk cost. Ini mah udah dibahas tadi ya. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu dan nggak bisa diubah lagi. Jadi biaya ini harus diabaikan. Ingat tadi, kalau biaya ini diabaikan dalam pengambilan keputusan, dia masuk ke relevan atau irrelevant atau not relevant cost. Ayo coba pilih yang mana. Oke, benar. Irrelevant atau tidak relevan. Maka karena nggak relevan, dia masuk ke dalam not differential cost. Jadi jangan kita pertimbangkan cost tersebut untuk mengambil keputusan saat ini.
Contoh sang kos, Anda beli mobil seharga $10.000 2 tahun yang lalu, ya. Karena udah kebeli, mau dipakai, mau enggak, mau diparkir, mau diapain, pokoknya uangnya udah keluar. Maka si uangnya keluar untuk membeli mobil tersebut masuk ke dalam biaya atau sang kos. Oke, tadi adalah, konsep dari, biaya dulu. Saya cut dulu videonya sampai sini, karena kalau kalian nggak ngerti, kalian harus ulang lagi video ini sampai mengerti. Kalau belum mengerti, kalian akan mengalami kesulitan dalam, eee, memahami konsep keep or drop maupun, make or buy. Jadi sampai sini dulu kalian pahami dulu, ya. Oke, nanti lanjut ke yang kedua, kalian bisa download lagi di Classroom. Terima kasih.